Salam merudak, kembali lagi bersama saya Mang Haru. Kita lanjutkan lagi, ngomong sendiri, bahas utasan yang saya tulis utasnya di thread kali ini. Saya ada bahasan tentang manajemen waktu ya, tapi ini unik karena jadi bahan bahas aja sih sebenarnya. Premisnya gini nih, banyak sih bukan premis dong. Banyak orang bilang, "Aku harus belajar manajemen waktu." Padahal waktu tidak bisa diatur, yang bisa diatur adalah kita sendiri. Nah, di sini kan poinnya adalah, kan seringkali kita dengerin, wah manajemen waktu gitu. Terus, teringat ada poin dari mana ya, lupa lagi tuh. Lah, waktu emang bisa di-manage? Orang dia continuity, orang dia maju terus gitu kan. Yang bisa nggak diatur mah kita gitu. Bener juga, waktu mah di luar kendali, stoik lagi ini mah konsepnya. Di luar kendali ya waktu, orang waktu terus berjalan ya kan, continuity. Kita yang harus kita yang harus mengendalikannya, menyesuaikan dengan waktu yang ada kan gitu. Nah, jadi ini mah ya kalau mau dibahas secara bahasa mah, ya apa ya namanya tuh, bersilat bahasa lah gitu. Tapi kita preteli ya, maksudnya apa? Maksudnya itu lebih ke bagaimana caranya kita mengelola kita untuk menyesuaikan waktu yang ada. Karena waktu itu cuman butuh, kita cuman dapat 24 jam dalam satu hari ya kan. Yang membedakan hasil hidup kita adalah apa yang kita katakan iya dan apa yang kita berani katakan tidak. Nah, di sini. Ketika semua orang mendapatkan jatah 24 jam, sama kan saya juga 24 jam, 8 jam tidur barangkali ya, 8 jam kerja, 8 jam yang lainnya ya bebas lah gitu ya, mau gawe lagi, gawe lagi, ya bisa gitu, nyari sampingan, tambahan income ya, side hustle, bisa kuliah, bisa main, bisa mungkin pacaran gitu ya, bisa volunteer-an, banyak hal gitu ya. Tapi yang pasti adalah kita cuman ada waktu 24 jam. Nah, ada poin yang menarik adalah kata kuncinya tuh hasil hidup kita katanya. Di tulisan ini tuh membedakan antara katakan iya dan katakan tidak. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya belajarlah bilang tidak pada hal-hal yang baik, supaya kamu bisa bilang iya dengan tegas pada yang jauh lebih baik. Nah, ini kan menarik nih poinnya. Karena ternyata tidak di semua hal-hal yang baik itu baik, ternyata. Dan karena ada hal yang lebih baik, paling terbaik, udah mah paling terbaik untuk diambil gitu. Karena apa? Karena meskipun baik, apakah pada saat itu konteksnya bisa kamu perlukan? Misalkan, hal yang baik adalah kamu kerja 8 jam, tapi kamu juga dapat ada kerjaan dan side hustle juga gitu ya. Tidur 8 jam. Anggap saja itu baik juga ya kan, baik karena dapat duit lagi dan sebagainya. Tapi kamu lagi nggak fit, ya kan? Kamu lagi tidak fit, sehingga kamu butuh istirahat lebih banyak misalnya. Kamu harus lebih fokus pada dirimu sendiri karena harus olahraga barangkali, harus atau enggak harus menyesuaikan diri lagi dengan, eee, tidak ketemu orang karena kelelahan mental, kelelahan sosial misalkan. Berarti jauh lebih baik tidak ketemu orang, jauh lebih baik tidak kerja sampingan lagi, jauh lebih baik tidak side hustle, lebih baik istirahat ya kan, lebih baik diam di rumah, lebih baik istirahat di rumah kan gitu. Nah, berarti kan kita harus berani bilang bahwasanya
bilang tidak terhadap hal-hal yang baik. Karena ternyata kita harus bisa lebih berani tegas untuk memilih yang terbaik. Terbaik itu kan berarti harus ada tahu makna yang terbaik bagi itu apa. Nongkrong sama temen barangkali itu baik karena di sanalah channel-channel untuk kerjaan, untuk proyek di sana juga ada. Tapi kalau misalkan dirimu sedang ada kerjaan atau sedang ada tugas kuliah, sedang ada skripsi, sedang ada proyek, nongkrong menjadi tidak baik. Justru mengerjakan proyek itulah yang jauh lebih baik. Nongkrong juga barangkali baik, ya kan? Termasuk barangkali ya ketemu keluarga, apalagi mungkin yang jauh gitu. Itu baik ya kan? Tapi ketika ada urgensi bahwasanya di rumah ada suatu hal atau ada job, nah itu pertimbangannya apa gitu. Yang lebih bermakna yang mana? Kalau emang pada akhirnya jobnya dikasih pada saat cuti, sedangkan kita libur kerja atau libur cuti untuk ketemu keluarga, kerjaan menjadi jauh tidak lebih baik. Karena emang sudah cuti juga kan gitu. Meskipun kadang suka aya we gitu kan. Ya, jadi benar-benar kita harus mampu memaknai, memahami apa yang memang pantas diprioritaskan gitu kan. Kata kuncinya adalah prioritas. Kata kuncinya adalah apa yang bermakna bagimu. Agar tahu hal-hal baik yang ada itu, yang paling baik pada saat itu sesuai dengan urgensi, sesuai dengan kepentingan, importansi, maupun secara emergensi atau darurat. Semakin mendesak, semakin darurat, semakin penting, berarti kan itu harus didahulukan kan. Bukan berarti yang lain nggak baik gitu. Mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, mengerjakan kerjaan itu baik dibandingkan dengan baca buku, sama-sama baik. Kalau lagi nggak ada kerjaan, baca buku lebih baik daripada nganggur, daripada ngangong-ngangong ya kan. Tapi kalau misalkan ada kerjaan, ada proyek dan malah milih baca buku, yang mending ngerjain kerjaan, ngerjain proyek karena itu lebih penting. Nah kan gitu. Maka prioritas adalah kata kuncinya. Di sini juga tambahannya lebih detail lagi. Prioritaskan yang membentuk karakter adah, me nah, prioritaskan yang membentuk karaktermu. Karena karakter yang kuat akan membawa dampak jangka panjang lebih dari sekadar pencapaian instan. Nah, kata kunci tadi ditambahin ya kan tadi, bagaimana cara memprioritaskannya dengan cara yang bermakna bagimu, yang bermanfaat bagimu, yang penting bagimu, yang mendesak bagimu, yang darurat bagimu gitu ya. Kan ada kondisi yang menjadikan prioritas itu menjadi ada konsiderasinya, ada pertimbangannya. Kemana saduran itu, Mbak? Kemana referensi itu untuk menjadikan bahwasanya itu tuh memilih untuk memprioritaskan itu. Nah ini juga cukup powerful di mana prioritaskanlah yang membentuk karaktermu. Karena ya tadi, apakah dengan kamu nongkrong, baca buku, sama ngerjain proyek, mana yang membentuk karaktermu? Bila mana bersosialisasi nongkrong itu juga menunjang kerjaanmu karena kamu adalah seorang marketer misalkan, seorang recruiter atau seorang coach trainer misalkan kayak saya, mungkin saya juga menjadikan bersosialisasi juga sebagai pembentukan karakter saya karena saya juga butuh link, karena saya juga butuh sosialisasi. Barangkali kalau misalkan menjadikan baca buku karena tujuannya untuk membuat materi PPT untuk ngajar, untuk selanjutnya proyek selanjutnya, berarti itu lebih penting daripada bersosialisasi karena emang itu sedang harus dikerjakan. Bila mana tadi nongkrong, baca buku, dan bekerja, apalagi ada klien, berarti klien yang diutamain dong kan gitu. Nah itulah maksudnya harus mampu memahami karaktermu seperti apa. Karaktermu memang bersifat, kerjaannya artis, barangkali nongkrong, apakah menjadikan itu penting, bahkan genting, atau bahkan darurat kah di sana, atau bermakna nggak dengan karaktermu kalau memang
berkumpul tidak cocok bagimu, jangan, ya kan. Lebih baik berarti mengerjakan komisimu, menggambar ilustrasi dan sebagainya misalkan gitu, ya. Sebab tidak semua yang mendesak itu penting, berarti kan harus ada konsiderasinya apakah itu penting bahkan genting kan gitu. Dan tidak semua yang berkilau itu emas. Nah, barangkali kita kena apa namanya tuh sindrom shiny object, di mana ketika ada yang bersinar, rame nih, kita ikutan gitu. Jadi kita lupa dengan hal yang kita sudah ingin kerjakan atau kita prioritaskan karena merasa itu penting. Padahal yang mendesak itu dan bahkan penting juga adalah kerjaanmu misalkan, atau ketemu orang tua, atau apapun itu yang memang pada saat itu diperlukan, ya. Karena hidup bukan soal melakukan lebih banyak, tapi melakukan yang benar-benar bermakna. Nah itu, ketika dirimu merasa bermaknanya kamu diam di rumah karena kamu lebih bisa enjoy the moment, karena kamu adalah seorang ilustrator atau seorang artis, seniman, dan butuh inspirasi dengan kesendirian, ngulik sendiri untuk mematung lukisan dan sebagainya, maka itu sesuai karaktermu, kerjakan. Berarti memang bersosialisasi menjadi tidak penting, bahkan tidak genting, gitu, ya. Tapi kalau misalkan seperti saya yang memang mencari klien dengan bersosialisasi, dengan berdiam diri di rumah, barangkali nongkrong jadi lebih penting, ya kan. Misalkan lagi yang lain juga sama gitu ya, kurang lebih bisa dipahami ya poinnya. Maka aturlah prioritasmu, bukan hanya agar kamu sibuk, tapi agar kamu bertumbuh. Nah, kalau sibuk tadi ngerjain, ya baca buku, ya nongkrong, ya ngerjain proyek, udah sibuk nih jelas. Tapi dari ketiganya tadi, contohnya, apakah itu bertumbuh? Bertumbuh di sini berarti kan harus bermakna, harus ada yang dituju, harus ada yang diprioritaskan, ada konsiderasi, ada pertimbangan yang memungkinkan bertimbangnya kita maju sesuai karakter, sesuai tujuan apa? Apakah dengan baca buku, ya kan? Apakah dengan nongkrong, bersosialisasi, ikutan seminar, ya kan? Apakah ngerjain proyek? Ini juga harus dipelajari. Nah, berarti kan kita selain belajar memahami ketiganya juga memilih untuk mengatakan tidak pada yang baik, karena agar kita bisa memilih dengan tegas iya dengan hal-hal yang paling baik, paling sesuai dengan dirimu, gitu. Oke? Semoga dipahami, semoga dirimu semakin bisa memilih ketika ada 5 pilihan, padahal semuanya baik semua. Marilah kita belajar untuk menolak yang cukup baik karena ada yang lebih baik daripada ketiganya. Ketiganya, ya kelimanya, contohnya gitu. Belajarlah terus. Keep going, keep learning, tetap melaju, dan optimasikan dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.